yang bisa menandingi kemuliaan baginda Nabi Muhammad, apalagi presiden kita. Apalagi hanya sekedar presiden, mau dibanding-bandingkan sahabat sekelas Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Anda sebut siapapun sahabat, jangankan sahabat, Anda sebut semua nabi dikumpulkan daripada Nabi Adam sampai sebelum Nabi Muhammad dikumpulkan, tak ada satu orang pun yang bisa dapat menandingi kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalah lagi sahabat, malaikat sekalipun. Anda mau ngomong bicara siapa? Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Ridwan, malaikat siapapun, tak ada satupun yang bisa menandingi kemuliaan baginda Nabi Muhammad. Apalah lagi dibandingkan orang-orang biasa. Nabi mengajarkan ketika duduk bersama para sahabat di masjid ketika itu, datang Sa'ad bin Zurarah yang merupakan pemimpin satu kabilah di kota Madinah. Ketika itu anggota-anggota kabilahnya Sa'ad bin Zurarah ada yang sedang duduk bersama Nabi. Masuk Sa'ad, kata Rasulullah, "Gumu ila sayyidikum." Bangun kalian semua, sambut itu sayyid kalian, pemimpin kalian masuk ke dalam masjid. Akhirnya mereka semua bangun untuk menyambut Sa'ad, dan Rasulullah pun bangun menyambut Sa'ad ketika itu yang masuk, yang notabene Sa'ad hanya sahabat, bukan termasuk sahabat yang termulia seperti Abu Bakar atau Umar bin Khattab atau Uthman atau Ali bin Abi Thalib. Tapi Nabi mengajarkan memuliakan orang yang mulia itu syariat di dalam agama kita. Memuliakan orang yang pantas untuk dimuliakan itu adalah syariat. Sehingga ini mungkin bisa jadikan kias. Juga pernah salah seorang sahabat ketika mereka duduk, beberapa puluh sahabat duduk di dalam masjid, Rasulullah masuk ke dalam masjid, semua sahabat bangun. Nabi mengatakan, "Enggak perlu kalian bangun, tak perlu kalian bangun. Duduk. Cukup duduk saja, jangan sambut saya, jangan sambut." Ada satu orang sahabat, saya lupa namanya, tetap dia bangun, enggak mau duduk. Tetap dia bangun. Yang lain mengatakan, "Bukankah Rasulullah perintahkan untuk engkau duduk? Kenapa engkau tetap berdiri?" Kata sahabat ini, orang bodoh yang tidak mengerti bagaimana datang orang yang paling mulia, namun dia tidak pandai caranya menghormati manusia yang paling mulia ketika masuk ke dalam masjid. Dilarang sama Nabi, tapi dia tetap buat. Apakah dimarah oleh Rasulullah? Tidak. Kata Nabi SAW, "Semoga engkau menghormatimu, semoga Allah menghormatimu sebagaimana engkau menghormati aku," kata Nabi Muhammad SAW. Didoakan oleh Rasulullah. Sehingga daripada beberapa cerita ini ada timbul kaidah di dalam agama kita yang mengatakan sulukil adab khairun min imtithalil amr. Menjaga adab itu jauh lebih mulia dibandingkan kita mengerjakan perintah. Menjaga adab, khususnya adab kita kepada baginda Nabi Muhammad, itu lebih mulia dibandingkan kita menjalankan perintah walaupun perintahnya Nabi Muhammad. Saya ambil contoh, ketika para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, kunna na'rifu kaifa nusallim alaik." Ya Rasulullah, kami ini sudah tahu bagaimana cara mengucapkan salam kepada engkau. Fa'allamana, maka ajarkan kami ya Rasulullah bagaimana cara kami bersolawat kepadamu, khususnya di dalam solat kami. Kami sudah tahu cara salam, cara solawat kami belum tahu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? "Qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad." Katakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah, cara bersolawat kepada Nabi Muhammad, baik dalam solat ataupun di luar solat. Kenapa kita dapati para ulama mengatakan dianjurkan untuk menambahkan kalimat Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi kan ajarkan nggak pakai Sayyidina. Kenapa ditambah-tambah oleh para ulama? Bukan saya yang nambahin, ulama-ulama besar yang menambahkan, ulama-ulama salaf yang menambahkan kata Sayyidina. Loh, kan nggak diajarkan oleh Nabi. Nah ini tadi kaidah itu bisa kita pakai. Menjaga adab kepada Rasulullah itu jauh lebih baik dibandingkan kita menjalankan perintah. Asalkan tidak sesuai dengan, tidak keluar, tidak melenceng daripada perintah yang diajarkan oleh Nabi. Kalau melenceng lain cerita, tapi kalau tidak melenceng, hanya kita menambahkan adab kita kepada Nabi Muhammad, itu tidak masalah dan itu lebih baik.
Sehingga menambahkan Sayyidina, dan memang Rasulullah adalah Sayyidina kita. Kita menambahkan Sayyidina kepada Nabi Muhammad, itu memang Rasul. Itu adalah gelar yang pantas diberikan kepada Rasulullah. Itu adalah gelar yang pantas yang disematkan untuk Nabi Muhammad. Nabi mengatakan di hari Arafah, di Haji Wada, semua sahabat, 124.000 sahabat mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi ketika itu. Apa kata Rasulullah? Ana sayyidu aladi Adam wala fakhar. Aku ini adalah pemimpin, sayyidnya seluruh anak manusia, anak cucu Nabi Adam, dan aku tidak pernah berbangga karena hal itu. Nabi ikrarkan bahwasanya beliau adalah sayyidnya kita. Sehingga kita sematkan gelar kepada Rasulullah, khususnya ketika sholat ataupun di luar sholat sekalipun. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu adalah penjagaan adab kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.